Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Yuliana. Saya berasal dari SDN Dayakolot 1, Kecamatan Sagalaherang. Saya akan bercerita salah satu tokoh literasi milenial hebat di Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Makarim adalah sosok yang gemar membaca buku. Sejak kecil, ia dikenalkan dengan buku-buku yang menyenangkan dan menarik untuk dibaca oleh orang tuanya. Nadiem Anwar Makarim, BA, lahir 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara yang terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas putri dari Hamid Al-Gadri, adalah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA, berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden
Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional atau UN. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nadiem tanamkan literasi pada anak dengan cara menyenangkan. Nadiem Makarim meminta agar orang tua tanamkan literasi sejak dini kepada anak. Penanaman literasi harus dibangun dengan cara menyenangkan. Untuk orang tua, bacakan buku ke anak Anda sedini mungkin setiap hari. Buat buku itu menyenangkan. Itu luar biasa pentingnya untuk daya literasi dan kritis, kata Nadiem. Selain itu, Nadiem Makarim juga meminta agar orang tua mendengarkan segala keluh kesah anak, terlebih di masa pandemi ini. Orang tua bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka menjalani hari-hari di situasi serba terbatas ini. Menurut Nadiem, orang tua juga harus mampu menjadi teman diskusi yang baik bagi anak. Kalau perlu, kata Nadiem, budaya diskusi orang tua dan anak menjadi ritual keluarga. Berbicara kepada anak Anda, mereka banyak sekali opini dan pertanyaan. Berdiskusi dengan anak. Jangan setiap makan siang dan makan malam anak-anak dipisah tidak pernah berbicara. Buat ritual, perlu duduk bersama, berdiskusi bersama, tuturnya. Nadiem mengatakan saat diskusi orang tua anak berjalan dengan baik, maka
masalah pendidikan yang terhambat selama pandemi ini bisa terselesaikan. Harapannya, orang tua bisa menjadi pengganti guru selama pembelajaran dari rumah. Itu dimulai dari keluarga. Jika orang tua mengerjakan itu dengan benar, maka tugas untuk guru akan jauh lebih mudah jika dia ke sekolah. Orang tua harus genjot betul. Tutur Nadim. Sekian cerita Bapak Nadim Anwar Makarim dari saya. Semoga selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dengan terus membudayakan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.